Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat ASN Indonesia, selamat datang kembali di podcast inspiratif yang membahas dunia aparatur sipil negara dan budaya kerja profesional. Pada episode kali ini, kita akan membahas tema yang sangat penting bagi seluruh ASN, yaitu penerapan nilai berakhlak dalam kehidupan ASN dan lingkungan kerja. Karena seperti yang kita tahu, ASN bukan hanya bekerja menyelesaikan administrasi, tetapi juga menjadi pelayan masyarakat yang harus memiliki integritas, profesionalisme, dan tanggung jawab moral. Nah, untuk membahas tema, kita sudah hadir nih, tiga narasumber hebat. Halo semuanya. Halo, senang bisa hadir di podcast hari ini. Halo semuanya, semoga pembahasannya bermanfaat ya. Halo semuanya, siap berdiskusi hari ini. Wah, terima kasih nih sudah hadir. Baik, tanpa berlama-lama, langsung aja kita langsung ke pembahasan pertama. Baik, kita mulai dari nilai pertama yaitu berorientasi pelayanan. Menurut Mas Arindo nih, apa sih makna dari berorientasi pelayanan bagi seorang ASN? Baik, Mas Bagus. Menurut saya, berorientasi pelayanan berarti ASN harus benar-benar memahami bahwa tugas utama kita adalah melayani masyarakat ya. Jadi bukan ingin dilayani, tetapi justru memberikan pelayanan terbaik dengan ramah, cepat, dan adil. Pelayanan yang baik membuat masyarakat merasa nyaman dan terbantu. Baik, contoh sederhananya seperti apa, Mas Arindo? Untuk contohnya, misalnya memberikan informasi dengan jelas, tidak mempersulit administrasi, dan menanggapi keluhan masyarakat dengan baik. Kalau di lingkungan rutan sendiri, Mas Bagus, petugas memberikan pelayanan kunjungan tahanan secara tertib, humanis, dan tanpa diskriminasi. Nah, betul sekali tuh. Kadang hal kecil seperti senyum dan sikap sopan juga sangat berpengaruh terhadap kualitas pelayanan. Baik, terima kasih atas jawabannya Mas Arindo dan Mas Rahmat. Langsung kita lanjut saja ke yang kedua yaitu akuntabel. Mas Rahmat, bagaimana penerapan akuntabel dalam pekerjaan ASN? Ya, jadi akuntabel itu berarti bertanggung jawab terhadap tugas dan kepercayaan yang diberikan. ASN harus bekerja jujur, disiplin, dan sesuai aturan. Contohnya, datang tepat waktu, menyelesaikan pekerjaan sesuai target, dan tidak menyalahgunakan wewenang. Baik, kalau di lingkungan rutan bagaimana Mas Rahmat? Untuk di lingkungan rutan sendiri, contohnya petugas harus melakukan kontrol blok sesuai SOP, mencatat jumlah penghuni dengan benar, dan melaporkan setiap kejadian secara jujur serta tepat waktu. Karena kepercayaan publik lahir dari ASN yang bertanggung jawab. Benar sekali tuh, sekecil apapun tugas kita, kalau dilakukan dengan jujur dan disiplin, dampaknya besar untuk organisasi. Baik, terima kasih. Langsung saja kita lanjut ke yang nilai ketiga yaitu kompeten. Mbak Nala, mengapa kompetensi penting bagi ASN? Karena dunia kerja itu terus berkembang, jadi sebagai ASN harus terus belajar agar mampu memberikan pelayanan yang terbaik. Kompeten berarti mau meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap profesional. Hmm. Contohnya Mbak Nala apa? Contohnya itu misalnya kalau mengikuti pelatihan, belajar teknologi baru, meningkatkan kemampuan komunikasi, dan terbuka terhadap evaluasi. Di lingkungan rutan sendiri itu petugas perlu memahami sistem keamanan terbaru dan penggunaan administrasi digital. Nah, ASN yang kompeten pasti akan menghasilkan pelayanan yang lebih berkualitas dan profesional. Baik, baik, baik. Langsung kita lanjut saja ya ke nilai yang keempat yaitu harmonis. Mas Rohmat, apa sih pentingnya sikap harmonis di lingkungan kerja? Itu sangat penting ya, karena lingkungan kerja yang harmonis membuat pekerjaan menjadi nyaman dan produktif. ASN harus saling menghargai tanpa membedakan suku, agama, ras, maupun latar belakang. Hmm, untuk contoh penerapannya apa saja sih Mas Rohmat? Untuk contohnya seperti menghargai pendapat rekan kerja, menjaga sopan santun, dan tidak memicu konflik.
Untuk contoh di rutan sendiri, petugas harus menjaga komunikasi yang baik antar grup dan saling membantu saat bertugas. Betul sekali, karena kekompakan tim itu adalah kekuatan utama organisasi. Terima kasih, terima kasih. Untuk selanjutnya, yang kelima yaitu nilai loyal. Untuk Mas Arindo nih, bagaimana loyalitas yang benar bagi ASN? Baik, Mas Agus, untuk loyal berarti setia kepada negara, pemerintah yang sah, dan organisasi tempat bekerja. Tetapi loyal bukan berarti membenarkan kesalahan ya. Loyalitas harus tetap sesuai aturan dan integritas. Baik. Untuk penerapannya di lingkungan kerja, apa Mas Rindo? Untuk penerapan di lingkungan kerja sendiri, yaitu menjaga nama baik instansi, melaksanakan tugas dengan tanggung jawab, dan menjaga rahasia negara maupun organisasi. Di lingkungan rutan, petugas menjaga keamanan dan ketertiban sesuai aturan pemasyarakatan. Oke, terima kasih atas jawabannya Mas Arindo. Langsung saja kita masuk ke nilai adaptif. Mbak Nala, mengapa sih ASN harus adaptif? Menurut saya, ASN harus adaptif itu karena ada perubahan teknologi dan sistem kerja sekarang itu sangat cepat ya. Jadi ASN harus mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Hmm, Boleh untuk contohnya, Mbak Nala? Contohnya sendiri itu kita sebagai ASN mau belajar sistem digital, cepat memahami aturan baru, dan juga kreatif dalam menyelesaikan masalah. Di lingkungan rutan sendiri, petugas itu harus mulai menggunakan sistem administrasi yang berbasis digital dan teknologi keamanan modern. Nah, ASN yang adaptif akan lebih siap menghadapi tantangan kerja di era modern ini. Baik, terima kasih. Mas sudah memasuki tahap terakhir nih, yaitu kolaboratif. Mas Rohmat, apa sih makna kolaboratif dalam pekerjaan ASN? Ya, untuk kolaboratif berarti mampu bekerja sama dengan berbagai pihak untuk mencapai tujuan bersama. Karena keberhasilan organisasi itu tidak bisa dicapai sendirian. Boleh dikasih contoh penerapannya, Mas Rohmat? Untuk contoh penerapannya, saling membantu antar pegawai, aktif dalam kerja tim, dan berkoordinasi dengan instansi lain. Untuk di lingkungan rutan sendiri, petugas bekerja sama dengan kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan tenaga kesehatan demi keamanan dan pembinaan warga binaan. Nah, kerjasama yang baik akan menghasilkan pelayanan yang lebih maksimal bagi masyarakat. Wah, luar biasa. Boleh tepuk tangannya semuanya, rekan-rekan. Wih, Dari diskusi tadi, kita memahami ya bahwa nilai berakhlak bukan hanya slogan, tetapi harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari sebagai ASN. Mulai dari berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Dengan menerapkan nilai tersebut, ASN dapat menjadi pribadi yang lebih profesional, berintegritas, dan mampu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Khusus di lingkungan rutan, penerapan nilai berakhlak sangat penting untuk menjaga keamanan, ketertiban, serta menciptakan pelayanan masyarakat yang humanis dan profesional. Terima kasih untuk seluruh narasumber hari ini. Terima kasih untuk semuanya. Semoga melalui podcast ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Hmm, ya, terima kasih. Semoga bisa menjadi motivasi bagi seluruh ASN agar menerapkan nilai-nilai berakhlak ini di instansi kalian masing-masing ya. Ya, terima kasih. Semangat ya teman-teman menjadi ASN yang berintegritas dan profesional. Terima kasih juga kepada Sobat ASN yang sudah mendengarkan podcast ini sampai selesai. Semoga bermanfaat ya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Eh,